dapat menyelamatkan nyawa Anda dari bahaya seperti tergelincir atau ya kecelakaan lah intinya ya. Halo Sobat Fuboru, kembali bersama Bayu. Dan kita kali ini akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman yang ingin berkendara tetapi lagi musim hujan. Nah, kenapa kok harus dikasih tips nih? Karena memang ketika kita berkendara di saat hujan itu bukan hal yang cukup mudah, itu cukup menantang dan banyak hal-hal yang perlu diperhatikan supaya kondisi motor itu nggak cepat rusak dan juga dapat menyelamatkan nyawa Anda dari bahaya seperti tergelincir atau ya kecelakaan lah intinya ya. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips yang mungkin bisa kalian praktekkan dengan simple dan siapapun harusnya bisa sih untuk melakukan hal-hal ini. Untuk tips yang pertama, ketika kita setelah berkendara terkena hujan, kondisi motor pastinya basah. Nah, jangan kalian biarkan motor dalam kondisi tetap basah. Kenapa? Karena air hujan itu mengandung pH asam, di mana pH asam itu bisa melunturkan atau memudarkan cat pada kendaraan Anda. Sehingga kalau misalkan teman-teman pernah ada yang tahu nih motor let's say warnanya itu hitam, kok jadi kayak abu-abu gitu ya kan. Nah itu adalah salah satu contoh ketika kalian berkendara kena hujan, habis itu bukannya dikeringin atau dibasahin, kita cuci nih maksudnya ya, tapi malah dibiarin mengering. Itulah yang dapat menyebabkan warna motor ini memudar. Caranya adalah setelah terkena hujan pulang nih ya ke rumah, mungkin kalau hujannya masih lebat gitu dan ada potensi kena percikan hujan nanti aja dulu. Setelah selesai hujannya kalian bisa langsung bilas menggunakan air biasa. Jangan menggunakan air tampungannya hujan karena itu akan sama aja. Jadi pakai air biasa, kalian siram, sabun boleh, tapi kalau enggak pun juga enggak masalah. Kemudian kalian keringkan dengan mendetail ya. Sekaligus masuk ke tips yang kedua, ketika kalian mengeringkan nih ya, pastikan juga komponen-komponen kelistrikan ini itu juga kering. Biasanya ketika hujan, apa yang muncul setelah hujan adalah banjir. Nah, banjir itu sendiri dapat merendam komponen-komponen motor, terutama kelistrikan, yang mana dapat menyebabkan konsleting pada kendaraan kalian. Misal contoh, motor setelah kena hujan terus ada ternyata kabel yang sudah sedikit terkelupas ya, kemudian kena air. Apa yang terjadi ketika kelistrikan bertemu dengan air? Jawabannya adalah pastinya akan terjadi konsleting, dan konsleting itu dapat merusak sistem kelistrikan pada motor Anda, sehingga pastikan untuk pengeringannya itu lakukan secara mendetail atau terperinci. Jangan sampai kalian setengah-setengah ngeringin kayak ya udah kering yang penting gitu aja, enggak, jangan, hati-hati. Kemudian kita lanjut untuk tips yang ketiga. Ini adalah hal yang paling sering dialami oleh pengendara di luar sana ketika kena banjir, yaitu adalah mogok. Dan mogok ini penyebabnya biasanya adalah busi yang terendam. Jadi hindari melewati genangan air yang cukup tinggi, terutama pada motor bebek di mana posisi busi ini cukup terbuka, ada di bagian depan juga. Dan jika kalian mogok dan posisi mesin itu benar-benar nggak bisa nyala, nggak usah panik dulu. Memang ada beberapa kemungkinan. Yang pertama yang paling pasti adalah cek kondisi busi. Jadi di tips yang ketiga ini, kalau misalkan kalian kena hujan, yang dirasa kalian mungkin sudah pulang nih ya ke rumah, aman, nggak mogok, itu juga sempatkan untuk dicek kondisi businya, apakah businya ini terendam atau enggak, basah atau enggak. Kenapa? Karena busi itu tidak boleh sampai basah atau terkena air. Kalau misalkan basah bisa langsung dikeringkan aja, dan kalau kalian mogok nih di tengah jalan bingung kok nggak bisa nyala, kenapa bensin ada padahal,
memang kena banjir terus tiba-tiba mogok, nah itu langsung dicek aja businya. Kalau misalkan kalian menggunakan motor bebek, kalian bisa langsung cek aja, biasanya ada di sebelah kanan di bawah. Kalau misalkan kalian menggunakan motor matic, ya itu mungkin agak sulit karena kalian harus bongkar jok, kemudian kalian harus lepas dikit bodinya, di situ baru kelihatan nih businya. Tapi kalau matic sih mungkin jarang sih ya kalau businya. Lebih seringnya itu kalau kena banjir itu knalpotnya nih kemasukan air karena kondisi motornya yang mungkin nggak terlalu tinggi. Di tips yang keempat ini, kalau misalkan kalian juga mogok, setelah ngecek busi ternyata businya kering tapi tetap mogok, itu ada kemungkinan air ini ada masuk melalui knalpot dan knalpot ini masuk dari silinder langsung ke mesin. Dimana mesin kalian itu nggak boleh kena air sedikit pun, seharusnya begitu ya. Nah, namanya juga lagi banjir kan, lagi banjir, kemudian mungkin beberapa ada yang pengegasannya ini nggak stabil, naik turun, itu akhirnya air nih bisa masuk ke knalpot, dari knalpot masuk ke mesin, akhirnya mogok. Nah, kalau kayak gini nih memang agak sulit ya, harus dikeringkan. Biasanya kalau orang-orang di jalan tuh ada yang motornya agak dinaikin gini, biar airnya keluar gitu kan. Kenapa? Karena ketika kalian melakukan pengegasan nih, buat yang belum tahu aja, kalau yang kalian anak otomotif harusnya pasti udah paham. Tapi buat yang kurang memahami seputar permotoran, ketika kalian ngegas ya, silinder ini itu posisinya terbuka. Dan ketika posisi silinder terbuka, itu ada kemungkinan air masuk dari situ. Nah, kalau kalian melepas nih gasnya dari silinder ini yang dibuka, ketika dia proses mau menutup, air ini akan masuk. Ketika kalian ngegas, air ini akan terbuang keluar karena ada dorongan dari dalam mesin yang keluar. Biasanya kalau kalian perhatikan, biasanya di knalpot itu kan kayak ngeluarin asap atau kayak ada angin-angin gitu kan. Nah, itu yang mengeluarkan atau itu yang juga mendorong air supaya keluar. Caranya bagaimana biar ketika kena banjir nggak masuk mesin? Pengegasannya harus stabil. Jadi ketika kalian kena banjir yang cukup dalam, posisi knalpot di bawah, rata-rata motor bebek ya, posisi knalpotnya ada di bawah dan air ini sudah sejajar atau lebih tinggi dari knalpot, itu usahakan tetap melakukan pengegasan secara stabil, jangan ada pengurangan sedikit pun. Itu nanti kalian akan bisa lolos dari air. Nah, amannya setelah kalian lolos dari banjir, itu langsung berhenti dulu, terus lakukan pengegasan, pastikan nggak ada air yang tersisa di dalam knalpot kalian. Jadi langsung lakukan pengegasan yang cukup tinggi, nggak masalah agak berisik dikit, yang penting airnya keluar, ya. Kemudian kita masuk ke tips yang kelima, ini adalah salah satu tips yang cukup penting, yaitu adalah perhatikan kampas rem ketika sedang hujan. Karena pada kampas rem itu menjadi sistem penyelamat kita yang paling utama, bisa kita bilang ya. Jangan sampai kondisi kampas rem yang basah, kemudian terkena pasir, lumpur, karena hal tersebut dapat menyebabkan pertama nih, piringan remnya bisa rusak. Kalau terkena pergesekan, yang mana gesekannya ini itu ada kandungan pasirnya. Kedua, bisa juga gagal pengereman. Gagal pengereman sama dengan remblong. Remblong sama dengan jatuh kecelakaan. Aduh, nggak ada yang mau kan? Jadi lakukan pengecekan pada kampas rem ketika sedang terkena hujan. Bisa dipastikan ketika kalian mungkin merasa remnya ini udah berubah, nggak kayak biasanya, ada yang aneh gitu, langsung dicek aja. Terus setelah kalian cek ternyata ada nih pasir, let's say. Kalian cukup bilas dengan air aja. Dibersihkan di area kampas remnya. Nanti setelah dibersihkan, mungkin bisa dilap sedikit aja, dibersihkan sedikit. Pastikan intinya nggak ada kotoran yang menempel pada kampas rem. Jadinya di situ kalian bisa menyelamatkan diri kalian dari gagal pengereman. Sekarang kita masuk ke tips yang terakhir adalah cek kondisi rantai pada motor kalian. Ini berlaku untuk motor bebek maupun motor sport. Ini cukup kalian cek apakah masih ada sisa pelumas atau ya mungkin ada yang ngolesin pakai oli gitu ya di rantainya.
dicek aja masih ada atau enggak. Jangan sampai karena kena hujan, terbilas hujan, kemudian menjadi kering, kemudian cuma jadi basah aja. Nah, ketika kita sudah sampai rumah setelah terkena banjir, lakukan pengecekan pada rantai. Jika kering, langsung dilumasi lagi. Karena jika kalian biarkan, akan tumbuh karat pada rantai motor kalian sehingga harus diganti pada akhirnya. Daripada mengganti rantai yang harganya lumayan ya kan, sebaiknya lakukan perawatan seperti hal tersebut. Cukup diperiksa aja, nggak apa-apa, dipegang aja rantainya. Kalau semisal keras, agak licin, masih ada pelumasnya, berarti nggak masalah. Tapi kalau kalian pegang itu kering dalam artian cuman ada basah air, nah segera lakukan pengolesan menggunakan pelumas untuk rantai supaya tidak terjadi pengkaratan pada rantai sehingga nanti ujung-ujungnya akan putus di tengah jalan mungkin. Ya itu akan membahayakan teman-teman semua sih. Jadi mungkin itu aja tips dari kita untuk Sobat Fuboru di rumah sana. Semoga membantu karena sekarang masih musim hujan juga. Jadi berhati-hati buat teman-teman semua. Hati-hati dalam berkendara dan juga rawat motor kalian karena kalian berkendara itu juga karena kalian juga pastinya nggak mau kan kenapa-napa di jalan. Jadi selalu pastikan kondisi motor kalian itu prima. Jadi itu aja, terima kasih buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, share, komen video ini. Dan saya Bayu, pamit undur diri. Bye-bye.